Oke, di video kali ini kita akan belajar cara mencetak dokumen ya. Cara mencetak dokumen ke printer. Eh, di video ini kita akan belajar yang basic-basic aja. Oke, ada beberapa cara untuk, maksudnya ada beberapa jenis ya. Bisa kita mencetak semuanya, mencetak hanya beberapa halaman saja, atau mencetak halaman ganjil aja, mencetak nomor halaman ini sampai nomor halaman sekian gitu. Nah, sekarang kita coba mencetak dengan cara biasa aja. Oke, jika kita mencetak berarti output kita adalah printer ya, printer yang sifatnya fisik, yang apa itu yang nanti hasil dokumen ini dalam bentuk akan dicetak dalam kertas. Oke, karena di sini saya tidak memiliki printer langsung atau tidak ada printer langsung, kita menggunakan istilahnya printer virtual lah itu. Salah satunya kita gunakan nanti adalah ini ya, Microsoft OneNote ini. Cirinya kalau di komputer ada Microsoft OneNote itu biasanya ada ketika kita akses daerah ini, area ini akan ada ini. Atau kita juga bisa menggunakan printer virtual misalnya PDF. Nah, ini contohnya PDF 24 Creator atau yang lainnya ya. Oke, kita coba ya, kita coba untuk mengakses print. Sebenarnya gampang saja, kita bisa masuk ke menu file kemudian print, atau kalau mau shortcut keyboard Ctrl P. Nah, kita akan dihadapkan pada tampilan ini adalah contoh dokumen buku panduan PKL. Nah, ketika kita mengakses menu print akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah tombol kalau kita akan meng-print ya. Jadi sebelum ngeprint itu biasanya kita melakukan setting dulu. Jika kita melakukan setting, contoh ada yang di sebelah kanan ini copies. Copies ini menunjukkan berapa kali kita mau mencetak. Misalnya kalau saya mencetak halaman depan, kalau mau mencetak 3 itu berarti ini saya masukkan 3. Defaultnya adalah 1. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada pilihan printer. Nah, di sini kita menentukan printer apa yang kita gunakan. Oke, di sini ada beberapa printer, ada ini printer jaringan, ini printer fisik, kemudian juga, nah ini contohnya adalah printer PDF ini. Jadi kalau saya memilih ini maka nanti akan dibawa ke PDF hasil dokumennya. Oke, nah sekarang saya menggunakan Centuan 16. Oke, kemudian di bagian bawah, jadi bagian bawah secara default itu seperti ini ya. Jadi secara default itulah print all pages. Jadi istilahnya semua, kalau kita lihat di sini halamannya ada 45, maka kesemuanya akan di print. Oke, jika kita ingin mengeprint ke 45 ini sebanyak 2 rangkap, maka ini kita set nilainya 2. Oke, kemudian di bawahnya ini kita lewatkan saja bagian ini. Ini akan mengikuti dari setting dokumen yang kita buat ya. Karena ini portrait maka portrait. Kemudian ukuran kertasnya juga akan mengikuti dokumen itu sendiri secara default. Namun kita bisa mengubahnya. Oke, yang ini ternyata bisa kita mengeprint satu halaman itu terdiri dari satu kertas terdiri dari beberapa halaman. Oke, kita coba yang standar aja dulu. Nah, kita anggap sudah selesai setting, kemudian kita print. Oke, maka proses akan dilakukan. Semakin banyak halaman atau semakin besar ukuran file itu akan semakin lama prosesnya, lambat ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, coba kita cek Microsoft OneNote-nya. Sedang melakukan loading. Nah, ini adalah hasilnya. Sebentar. Oh, ini page saya. Page 2, page 3 sampai page 45. Oke. Ini hasilnya.
Oke, yang kita lakukan tadi. Oke, ini kita close lagi. Coba kita dengan opsi yang berbeda. Oke, selanjutnya kita print dengan saya mau print misalnya hanya bagian nomor 1, halaman 2, 3, 4 sampai sebelum pendahuluan itu berapa berarti? Ini halaman, coba ini kita besar biar lebih. Nah, ini adalah halaman 5 ya. Oke, kita akan ngeprint sampai halaman 6 ya. Maka caranya adalah kita isi angka 1 sampai 6 seperti itu. Coba kita tes. Coba kita cek. Oke, di Microsoft OneNote-nya. Ini halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata ketika kita mencetak halaman seperti itu ya, karena di dokumen ini ada dua sistem penomoran ya, dua penomoran yang ini menggunakan Romawi, ada juga yang menggunakan Latin. Ternyata dia mengenali halaman 1 itu ada dua, satu ini dan satu yang yang bagian ini. Oke, kemudian opsi yang berbeda, coba kita mau print ke halaman 10, kemudian halaman 16, juga halaman 20. Jadi kita ingin mengeprint halaman-halaman tertentu saja. Kita cetak. Nah, kita cek OneNote kita. Nah, sudah muncul. Nah, ini ya, halaman 10, halaman 16, kemudian ini halaman 20 ya. Halaman 20 ini lampiran, makanya tidak memiliki nomor halaman di sini. Oke. Nah, itu kita sudah mencetak 3 opsi ya. Yang pertama adalah semua, yang kedua adalah suatu ring yang kita masukkan, kemudian yang berikutnya adalah halaman-halaman tertentu saja. Nah, atau sekarang kita coba lagi yang lainnya. Misalnya halaman 8, halaman 10, kemudian halaman 13 sampai 15. Bisa tidak kita coba seperti ini. Halaman 8, 10, halaman 13 sampai 15. Kita menggunakan strip ya, tanda minus ya. Kita coba print. Oke, kita cek halaman 8, halaman 10, halaman 13, 14 dan 15. Oke. Jadi di bagian ini itu berbagai jenis, atau misalnya 8 sampai 10 dan 13 sampai 15 gitu. Nah, bisa tidak seperti itu ya. Kita coba kita ganti ya. Kita menggunakan PDF 24 coba. Nah, kita coba, mudah-mudahan mau. Kita print. Oke, ini PDF 24 nya aplikasi yang saya pakai. Kita save PDF aja. Coba print. Oke. Wah, di mana tuh? Oh, ada di sini. Print. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini hasilnya. Halaman 8, halaman 9, halaman 10, 13, 14, 15. Oke. Itu kalau ini kita menggunakan PDF ya sebagai outputnya. Oke, jadi sudah berbagai cara kita coba tadi untuk di bagian halaman-halaman berapa saja yang ingin kita print ya. Itu beberapa cara mengcustom ya, custom halaman. Coba lagi di sini. Saya pernah menyampaikan, oh iya, kalau misalnya
print current page, apa yang terjadi ya? Current page itu adalah halaman yang sedang kita buka ya. Contoh, saya aktifkan navigation pane, misalnya ke halaman profil perusahaan. Oke, saya ingin mencetak ini secara XML-KTI ya, halaman ini, maka kita bisa Ctrl T, kemudian hanya halaman ini saja ya. Halaman yang ini profil ya, halaman profil. Maka kita bisa pilih ini halaman berapa, halaman 8, kita masukkan angka 8 seperti ini, atau kita pilih print current page. Nah, print current page ini adalah page yang sedang aktif ya, hanya page yang sedang aktif. Coba kita print. Saya batalkan saja, saya ubah ke Microsoft OneNote lagi. Kita print. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hanya akan mencetak di bagian ini saja, bagian halaman yang aktif. Kemudian yang berikutnya ada opsi apa lagi? Odd page. Odd page ini adalah halaman ganjil ya. Ini current page, no. Kita pilih all page, tetapi pada odd ya. Coba, ini harusnya halaman ganjil saja. Coba kita tes. Apakah benar apa yang kita cek? Halaman 1 bukan ini ya. Sebentar, ini halaman 3, ini halaman 5 ya, ini halaman 1, ini halaman 3 ya, ini halaman 5. Nah itu, jadi opsi odd page itu adalah untuk mencetak halaman yang bernomor ganjil. Nah, event ini adalah kebalikannya, mencetak hanya halaman genap saja. Oke, itu. Nah, kemudian hal yang lain, bisa nggak kita mencetak ke halaman yang ukuran kertasnya berbeda? Contoh, setting dari dokumen ini adalah A4. Nah, mau kita cetak ke legal. Kertas legal ini memiliki ukuran yang lebih lebar dan lebih panjang ya. Kalau ke A4 ukurannya 21 kali 29,7 cm, sedangkan legal ini 21,59 dikali 35,56. Oke. Bisa ya, karena kalau misalnya mungkin ketika mencetak kita hanya memiliki kertas legal, tetapi dokumen kita berukuran A4. Nah, tanpa mengubah setting yang ada di dokumen ini, kita bisa memaksa printer untuk mencetak ke kertas dengan ukuran tersebut. Jadi di bagian ini yang kita ubah ya, kita masukkan ke legal seperti itu. Ternyata terjadi perubahan format di sini, berarti cara ini tidak bagus ya. Cara yang lainnya itu kita bisa menggunakan Pix Setup. Nah, Pix Setup ini paper yang kita gunakan itu, contoh kita menggunakan legal. Oke, nah di sini bisa kita gunakan. Ini bisa kita, kalau kita print option tidak ada. Coba kalau kita print, ternyata sama. Berarti bukan di bagian itu, printer properties bukan. Oh iya, sebentar.
karena ini paper outnya ya, karena ini cuma OneNote tidak ada itu. Tapi kalau misalnya kita milih printer contohnya kita milih Epson ya, Epson ini misalnya L220, kalau ini memiliki dia opsi, jadi banyak opsi yang dimiliki oleh printer tersebut. Misalnya dokumen size nya apa, legal, nah, kita oke, maka dokumennya nggak akan berubah di sini, tetapi dokumen ini akan dicetak ke kertas legal dan ukurannya akan disesuaikan ya. Sehingga tidak apa ya, kalau kertasnya lebih besar atau lebih panjang berarti kan ada space kosong, harusnya tidak seperti itu dia. Oke, itu beberapa teknik dasar mencetak dokumen dalam Microsoft Word.